Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah memberikan beberapa sorotan tajam terkait anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni. Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini, Ahmad Sahroni menjadi sorotan publik gara-gara ucapan kontroversialnya. Selain itu, Ahmad Sahroni juga viral gara-gara rumahnya digeruduk dan dijarah massa. Alih-alih meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara gentle, Ahmad Sahroni diduga kabur ke luar negeri dan takut pulang ke Indonesia. Maka dari itu, praktisi hukum Herwanto Nurmansyah memberikan pandangannya berdasarkan kacamata hukum dan juga berdasarkan kacamata masyarakat awam. Untuk mengetahui beberapa poin yang disorot oleh Herwanto Nurmansyah secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 sorotan tajam Herwanto Nurmansyah terkait Ahmad Sahroni versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah menyoroti terkait peristiwa penjarahan rumah Ahmad Sahroni yang terjadi pada 30 Agustus 2025. Ya, meski tak membenarkan aksi penjarahan yang dilakukan oleh massa, Herwanto menilai bahwa di balik peristiwa penjarahan itu memiliki manfaat. Dalam kata lain, peristiwa tersebut dapat menjadi cerminan balik untuk Ahmad Sahroni yang bersikap melukai hati rakyat Indonesia lantaran ucapan kontroversialnya. Lantas seperti apa sorotan Herwanto? Dan apa arti kata manfaat yang telah disebut sebelumnya? Ya, kalau dibilang wajar ada penjarahan, kalau menurut saya wajar ya. Kalau ditanya wajar atau tidak. Nah ini sebagai, kalau menurut saya begini, jangan kita mengatakan bahwa ini penjarahan aksinya ini sudah nggak benar. Benar, memang nggak benar. Tapi kita harus juga menilai secara keseluruhan, secara utuh gitu. Pemicunya bagaimana? Bagaimana mulut ya dari anggota dewan yang mengatakan rakyatnya dunia. Saya memang tidak setuju ya, artinya kalau seandainya aksi massa itu ada penjarahan, memang tidak setuju. Tetapi saya juga ya tetap ya, walaupun saya dikatakan sebagai orang hukum, mungkin kalimat yang saya sampaikan ini memang kurang begitu baik ya. Tapi saya mengatakan kejadian kemarin, aksi demo yang berujung pada penjarahan yang menurut saya ya sedikit agak brutal. Ya, saya mengatakan bahwa ini ada manfaatnya. Ini ada kebaikannya. Kenapa? Begitu rumah Ahmad Sahroni didatangi, yang berujung pada penjarahan, baru yang lain pada minta maaf. Langsung saya minta maaf, datang satu lagi saya minta maaf, datang satu lagi saya minta maaf. Semua minta maaf. Kenapa? Karena dilihat di rumah Ahmad Sahroni orang sudah datang, ya, sudah brutal dan lain sebagainya, baru ada reaksi yang lainnya. Nah, jadi dengan kejadian ini ya, walaupun saya katakan tidak setuju, tapi manfaat kejadian ini luar biasa. Besok-besok jaga mulut anggota dewan ya. Jangan sembarangan asal ngomong. Jangan joget-joget di atas penderitaan rakyat. Nah, ini ada hikmahnya ini ya. Saya terserahlah nanti orang menilai saya mungkin dengan kalimat yang nggak baik, tapi menurut saya kejadian kemarin luar biasa bermanfaat untuk kedepannya. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah menyoroti terkait aksi Ahmad Sahroni yang diduga kabur ke luar negeri di tengah kericuhan para pendemo, termasuk akibat ucapan kontroversialnya. Ya, berdasarkan informasi yang beredar, sebelum rumahnya dijarah massa, Ahmad Sahroni diduga memboyong keluarganya ke luar negeri. Dan berdasarkan cuitan yang beredar diduga dari akun Ahmad Sahroni, ia tak berani pulang ke tanah air karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keluarganya. Herwanto lantas menyayangkan sikap yang diambil oleh Ahmad Sahroni karena menurutnya Ahmad Sahroni seharusnya meminta maaf secara gentle kepada rakyat yang telah dilukai hatinya. Nah, saya juga agak bingung gitu kan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kok pilihannya lebih baik keluar gitu. Padahal yang dia hadapi rakyatnya sendiri. Dia mengatakan bahwa belum bisa kembali ke tanah air karena terkait dengan keamanan. Ya. Sekarang begini,
anggota DPR RI itu jumlahnya ada berapa sih? Kenapa kok yang bermasalah cuma ini doang? Ya kan? Memangnya praksi itu cuma Nasdem sama PAN aja? Ya. Praksi banyak di sana. Gerindra ada, Demokrat ada, semua ada. Kenapa kok yang bermasalah cuma ini? Yang khawatir terhadap keamanan keluarganya. Nah, di situ harusnya dia berpikir, ada apa nih? Ya, dengan diri gue ini ada apa nih? Kembali ke tanah air aja khawatir dengan keamanan. Makanya ucapan itu dipikir sebelum berucap, ya sebelum bikin status, dipikirkan dulu. Akhirnya sekarang baru muncul kalimat-kalimat yang mulai agak ini. Ini setelah apa? Setelah dinonaktifkan, tadinya ditarik, sekarang dinonaktifkan, ya, barulah harusnya tidak seperti itu. Ya, hadapi persoalan itu dengan jiwa besar. Kalau salah ngomong minta maaf. Kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Tidak perlu menantang, tidak perlu menghujat, mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak penting. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah menyoroti terkait penonaktifan Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ya, seperti diketahui pada 31 Agustus 2025, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi S. Taslim menyatakan telah mengambil sikap tegas yakni resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni terhitung sejak tanggal 1 September 2025 dari DPR RI. Namun menurut Herwanto, seharusnya Ahmad Sahroni diberhentikan, bukan hanya dinonaktifkan. Karena sebagaimana diketahui, anggota DPR RI yang dinonaktifkan masih mendapatkan hak keuangan seperti gaji dan tunjangannya. Kalau menurut saya jangan lagi dinonaktifkan, diberhentikan. Kalau saya mencermati kalimat dia ya, orang yang mengatakan membubarkan DPR ini adalah orang tolol sedunia. Bahkan saya melihat ada diksi yang digunakan sama dia itu diksi yang menurut saya justru menunjukkan bahwa dia kekurangan kecerdasan. Contohnya gini, dia mengatakan silakan caci maki, silakan caci maki. Mau ngomong dia sebut nama-nama binatang loh. Harusnya dia sebagai anggota dewan ya sekelas Ahmad Sahroni kebalik ngomongannya. Harusnya dia paham bahwa membubarkan DPR RI itu bagian dari kritik. Nah, kalau rakyat mengucapkan kalimat hewan itu yang nggak boleh. Dia justru kebalik nih. Saya heran nih pemikiran dia di mana. Dia justru membolehkan, mempersilahkan rakyat mengumpat DPR RI itu dengan nama-nama binatang. Silakan caci maki kami. Sebut kami ini, disebut nama-nama binatang loh. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau umpamanya rakyat mengatakan bubarkan DPR, itu bagian dari kritik. Ini dia kebalik nih. Yang bagian kritik dibilang orang sedunia, yang dilarang oleh undang-undang maupun agama mengatakan orang dengan nama hewan boleh. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah menyoroti terkait sikap Ahmad Sahroni yang diduga ingin melaporkan aksi penjarahan di rumahnya. Ya, berdasarkan rumor yang beredar, Ahmad Sahroni diduga ingin melaporkan terkait aksi penjarahan di rumahnya. Namun, Herwanto mengambil sikap bahwa dirinya bersedia menjadi pengacara para pelaku jika nantinya Ahmad Sahroni benar-benar menyeret hal tersebut ke jalur hukum. Orang-orang sudah minta maaf ya atas kejadian tidak ada yang melakukan upaya hukum. Nah, saya lebih bingung lagi nih sama Ahmad Sahroni ini ya. Dia nge-tweet lagi akan membawa ke ranah hukum. Makanya saya langsung respon. Saya siap bersedia mendampingi jika masyarakat berhadapan dengan hukum terkait dengan laporan Ahmad Sahroni. Nah, kenapa? Saya melihat tidak ada gitu. Tidak ada introspeksinya diri dia. Kenapa rumah saya didatangi? Bahkan dia sempat mengumpat tetangganya
akan membawa ke ranah hukum dan lain sebagainya. Harusnya ya, kalau menurut saya introspeksi diri, kenapa bisa begini, kenapa saya wakil rakyat diperlakukan seperti ini oleh rakyat. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah menyoroti terkait kasus Ahmad Sahroni di KPK. Menurut pengakuan Herwanto, beberapa waktu lalu Ahmad Sahroni sempat terbukti membeli sepeda mewah namun tidak membayar pajak. Lantas seperti apa kasus Ahmad Sahroni di KPK yang dimaksud Herwanto tersebut? Banyak orang yang nge-DM saya sekarang ini ya, terkait dengan informasi yang dulu pernah saya sampaikan ke KPK. Saya dulu diminta sama Adam Denny menyampaikan berkas-berkas bahkan putusan pengadilan ya, yang di dalam fakta persidangan itu Ahmad Sahroni terbukti ya, bahwa dia membeli sepeda mewah tidak membayar pajak, ada kerugian negara. Nah, siapa yang mengatakan seperti itu? Terdakwa Nimade namanya, orang yang ditangkap sama Nimade sama Adam Denny ditangkap karena apa? Karena dia mau ke KPK mau menyampaikan bukti-bukti bahwa Ahmad Sahroni membeli sepeda mewah tidak membayar pajak. Di persidangan itu diungkap. Nah artinya ya, orang akan mencari-cari ya persoalan terkait dengan Ahmad Sahroni kalau seandainya dia tidak introspeksi diri. Udah mulai banyak sekali nih media-media, banyak sekali orang-orang nge-DM saya untuk ya, melanjutkan mempertanyakan informasi yang dulu pernah kita berikan ke KPK untuk segera ditindaklanjuti. Bahkan tuh saya lihat di media sosial, KPK tolong telusuri harta Ahmad Sahroni, KPK tangkap Ahmad Sahroni, itu banyak tuh, udah mulai banyak ini. Adam Denny juga alhamdulillah memang sudah keluar kan. 2 hari yang lalu Adam Denny keluar. Dia memang langsung menghubungi saya melalui saudaranya, Bang, Adam Denny keluar, bisa nggak Abang jemput? Nah kebetulan kemarin saya ada kegiatan, saya nggak bisa jemput, cuma dia WA sama saya, dia WA, Bang, itu Ahmad Sahroni lagi rame tuh katanya. Nah, terus informasi yang dulu pernah saya titipkan ke Abang ke KPK bagaimana tidak lanjutnya? Ya saya serahkan ke Adam Denny kan, karena kan yang punya bukti bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi itu ada di Adam Denny. Saya hanya sebagai kuasa hukumnya menyampaikan informasi. Nah kalau memang Adam Denny mau menanyakan informasi yang dulu pernah saya sampaikan, ya saya siap-siap aja. Dia bilang katanya hari Rabu saya akan mempertanyakan ini ke KPK karena memang banyak sekali orang yang kalau nama Ahmad Sahroni ini memang tidak bisa dipisahkan sama Adam Denny. Nah artinya kalau memang tuntutan dari masyarakat untuk bisa informasi yang kami berikan ke KPK ini ditindaklanjuti, ya silahkan aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.